Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu, para hadirin jamaah pengajian di siang Jumat di Masjid Al-Jihad yang dirahmati Allah. Tentunya tak hentinya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, kita semua dapat kembali bisa berhimpun di majelis ini. Salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliaulah kekasih Allah, teladan kita semua, dan tentunya kita berharap insyaallah kita tergolong pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Ibu-ibu yang berbahagia, setiap kali kita berada di bulan Rajab, setidaknya ada dua pesan ini yang kita semua diingatkan. Bulan Rajab disebut miftah babil khair wal barakah, kunci dari pintu kebaikan dan keberkahan. Ini salah satu bulan yang kalau sudah kita masuk ke dalamnya, kita merasakan nuansa dan suasana dekatnya Ramadan begitu kentara. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan oleh Aisyah, tak pernah Nabi berpuasa hampir sebulan penuh sebagaimana yang dilakukan Nabi di bulan Rajab. Ini salah satu bentuk momen istimewa kita berada di bulan haram, dan kita juga mempersiapkan mental, spiritual kita, dan yang paling penting fisik kita juga, supaya kita semua alhamdulillah dipertemukan dengan Ramadan dalam posisi yang sehat, kuat, dan keimanan yang insya Allah sedang naik. Yang kedua, bulan Rajab ini dikenal juga dengan bulannya Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini satu penggal dari kisah kehidupan Nabi Muhammad yang sedikit banyak berbeda dari peristiwa-peristiwa lain. Kenapa? Kalau cerita tentang Isra Mi'raj, kita semua bisa merasakan, tiap orang, bahkan tak terkecuali Nabi Muhammad saja, ada momen-momen dalam hidup dianggap begitu berat, begitu sulit jika dibandingkan dengan momen-momen lain. Kadang-kadang kita berada pada situasi dan kondisi belum lagi selesai satu masalah, seperti datang masalah baru, belum lagi nampak mana jalan keluar dari masalah itu, sudah bertubi-tubi datang masalah lain. Tapi ini adalah cerminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selalu ingat kepada Allah di waktu lapang, Allah nggak mungkin akan lupa pada kita di waktu sempit. Nah, problemnya apa? Orang yang hanya ingat Allah waktu sempit, waktu susah, doanya panjang, tahajudnya jalan, tapi begitu Allah angkat darinya beragam masalah hidup, balik dia pada settingan jauh lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka coba bayangkan Nabi Muhammad, apa latar belakang yang membuat Nabi dapat satu keutamaan di Isra Mi'rajkan? Kalau dalam sejarah itu banyak nabi yang melakukan
yang namanya perjalanan. Nabi Ibrahim berjalan dari Palestina ke Mekah. Ada Nabi Lut melakukan perjalanan juga. Nabi Musa dari Mesir ke kota Madian. Ada juga nabi-nabi yang lain seperti Sulaiman, ya, bahkan punya awan, punya angin yang bisa membawa dia perjalanan sebulan hanya ditempuh dalam waktu yang singkat. Tapi tidak ada satupun nabi dan rasul yang punya pengalaman di Isra Mi'rajkan seperti Nabi Muhammad. Berarti ini bukan sekedar tanda Allah itu ingin menghibur Nabi. Jadi peristiwa ini salah satu tanda Nabi Muhammad itu Nabi yang Allah istimewakan. Dan kadangkala kita tahu kekuatan dan kelebihan yang kita punya kapan? Waktu sedang susah. Waktu susah itulah betul-betul kekuatan kita diuji. Waktu susah itulah nilai kita yang sebenarnya akan nampak. Kalau waktu senang, ini kadang-kadang nilai sebenarnya nggak nampak. Tapi waktu susah, nampak kadar sabarnya, nampak kadar syukurnya, nampak kadar kerelaannya, nampak kadar-kadar yang lain. Maka dari itu, Isra Mi'raj sebagai suatu peristiwa pembelajaran bagi kita semua. Jangan pernah takut dari suatu masalah yang Allah bawa dalam hidup kita, karena sesungguhnya selama kita dekat dengan Allah di waktu lapang, Allah nggak akan biarkan kita sendirian di waktu susah. Ini bayangkan ibu-ibu, Rasulullah dari usia 6 tahun udah sama pamannya Abu Talib. Menikah pun pamannya yang melamar. Ya. Semua yang menjadi mentor Nabi berbisnis pun pamannya, dibawa usia 12 tahun berdagang oleh pamannya. Bahkan kadangkala kita lihat kasih sayang Abu Talib kepada ponakannya ini melebihi kasih sayangnya kepada anak kandungnya. Karena sang paman ini pun tahu nih, ini anak saudaraku ini bukan orang biasa ini. Ada tanda-tanda yang membuat dia sejak kecil melihat ada keistimewaan yang ada pada diri Muhammad SAW. Sehingga gimana momen meninggal orang yang bisa dikatakan paling juga besar dampaknya dalam kehidupan Nabi, itu berat sekali. Terlepas kemudian beberapa teks menunjukkan Abu Talib meninggal dunia sebelum sempat bersyahadat. Walaupun ya dari kelompok Syiah mengatakan enggak ada syahadat, cuman dia tidak dinampakkan. Tapi Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, penghuni neraka yang paling ringan siksanya adalah pamanku Abu Talib. Kenapa? Kalau yang lain dicelupkan ke neraka, pamannya cuman api neraka itu di tapak kakinya saja. Tapi intinya apa? Dia masuk neraka, kan begitu. Tapi begitu pula menyadarkan pada kita, orang kafir tidak berada pada level yang sama. Ada sudah kafir, jahat lagi, memerangi Islam lagi. Tapi ada, mungkin dia belum sampai hidayah padanya, tapi pergaulannya sama kita baik, selalu lakukan hal-hal yang baik. Ya, di dunia kita juga perlakukan dia dengan baik. Itu bagian dari perintah agama. Meninggal sang paman, belum lagi sempat Rasulullah lepas dari kesedihan, meninggal pula wanita yang bisa dikatakan menjadi titik balik dalam dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Siapa lagi kalau bukan Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, istri yang memberikan untuk Rasulullah 2 orang putra, 4 orang putri. Istri yang bisa dikatakan semenjak Nabi menjadi seorang Nabi dan Rasul,
dia nggak pernah lagi istirahat. Hartanya pun habis untuk mensupport dan mendukung suaminya. Bayangkan jarak antara wafatnya Khadijah dengan wafatnya Abu Talib, dikatakan dalam beberapa literatur sejarah hanya 10 hari berselang. Jadi ini gambaran. Meninggal pamannya, lanjut meninggal istrinya, mencoba Nabi bangkit. Di Mekah setelah Abu Talib tak ada, makin gencar penyiksaan kepada orang Islam. Karena kayak manapun Abu Talib itu disegani. Abu Jahal, Abu Lahab masih mandang Abu Talib. Kalau kita kerasi kali ponakannya, payah nanti. Sehingga masih. Tapi sepeninggal Abu Talib tak ada lagi yang membackup. Maka Nabi pun mengajak anak angkatnya, Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah ini dulu seorang budak hamba sahaya, dibeli oleh Khadijah, kemudian dihadiahkan untuk suaminya terkasih Muhammad. Dia budak, tapi suatu ketika datang orang tuanya menjemput, kami mau tebuslah anak kami ini, mau kami bawa pulang kampung. Tapi Rasulullah berkata, tanya aja sama Zaid, kalau dia mau balik sama kalian tak perlu bayar, aku lepaskan, kalian bawa pulang. Tapi tercatat dalam sejarah, seorang budak lebih memilih bersama tuannya daripada kumpul sama orang tuanya. Kenapa? Dampak luar biasa, interaksi yang indah dengan Rasul. Begitu Zaid lebih memilih Rasulullah, Nabi pun berkata, ku merdekakan kau, sekarang kau jadi anak angkatku. Dibawalah Zaid bin Harithah ini. Kemana? Ke Taif. Sekarang aja kalau kita pergi umrah, pergi haji, dari Mekah mau jalan-jalan ke Taif, lumayan juga. Padahal sudah ada highway, jalan raya. Bayangkan dulu masih pakai unta, jalan bermil-mil sampai ke sana. Di sana bukannya dapat panggung, justru Rasulullah jadi bulan-bulanan anak-anak yang disuruh lempari Muhammad dengan batu, bahkan mengejeknya. Sampailah Rasulullah pada titik terendah dalam hidupnya, terduduk Nabi di bawah pohon kurma. Waktu itu apa? Kalau kita lah dapat perlakuan macam itu, ya mungkin dah palak kali kita, ya kan? Di momen itu datang malaikat Jibril. Ya Muhammad, ana tau'u iradatik. Muhammad, apapun perintahmu siap laksanakan. Kalau kau minta padaku supaya kutimpakan 2 gunung Akhsyabin kepada penduduk Taif, sekarang ku buat. Itu kata Jibril. Tapi apa kata Rasulullah? Nabi justru berdoa, doa yang dicatat dalam sejarah, doa yang sangat berkesan. Bahkan ketika kita nggak berada di momen itu, tapi baca terjemahan doanya itu, sedikit banyak kita merasakan apa yang dirasakan Nabi. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Allahumma in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Ya Allah, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku, betapa habisnya taktik dan perencanaan yang bisa kubuat. Semua udah kuusahakan, tapi penolakan datang bertubi-tubi. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, walaupun mereka menghinakanku, mempersekusiku, ya, melakukan hal yang tak pantas untuk seorang utusan Allah, tapi Nabi berkata, in lam yakun bika ghadabun alayya fala ubali. Tapi bagiku selama engkau enggak marah kepada aku, ya Allah, aku enggak peduli apa yang dibuat manusia. Nah, ini satu kata-kata yang menggambarkan kepasrahan total seorang Nabi Muhammad kepada Allah. Ya Allah, aku sudah buat semua, aku sudah kehilangan 2 orang terpenting dalam hidupku. Sekarang aku jadi bulan-bulanan, gak tahu ke depan bagaimana dakwah itu.
Tapi yang terjadi justru beberapa saat setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjid Al-Haram menuju Masjid Al-Aqsa, ya, yang kami berkahi wilayah sekitarnya. Untuk apa? Untuk kami tunjukkan kepadanya di antara tanda-tanda kebesaran kami. Tapi yang paling menarik adalah penutup ayat, innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, maha melihat apa yang dilakukan manusia terhadapmu. Jadi orang yang mengejekmu, orang yang lempari kau batu, aku dengar, kata Allah. Aku lihat bagaimana mereka memperlakukanmu dengan tak pantas. Maka itulah alasan aku perjalankan engkau. Seluruh orang pengen kau dihinakan, tapi aku ingin kau dimuliakan. Ketika dua kehendak saling tolak menolak, maka yang berlaku justru adalah kehendaknya Allah. Nah, begitu juga ibu-ibu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini gambaran ketika seorang manusia pasrah secara total kepada Allah. Kadang-kadang kita kan merasa di tengah problem yang sedang banyak, nggak bisa pun terbayangkan bagaimana masa depannya. Membayangkan pun sulit. Karena mungkin gambaran besok, lusa, minggu depan belum ada bayangan. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan innahu huwas samiul basir. Jadi apapun problem, apa kata orang tentang kita, jangan sedih. Allah Maha dengar. Apapun orang perbuat untuk kita, jangan ragu. Allah Maha melihat. Yang penting apakah hatimu senantiasa terikat dengan Allah atau justru hati kita jauh dari Allah. Kesalahan terbesar apa? Datang problem sedangkan kita enggak sedang bersama Allah. Itu problem. Ya. Tapi kalau kita bersama Allah, maka Allah siap memberikan hal-hal yang tak pernah kita bayangkan, jalan keluar dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, memang banyak detail cerita dalam Isra dan detail cerita dalam Mi'raj. Kalau peristiwa Isra disebutkan di surah Bani Israel ayat pertama, detail dari peristiwa Mi'raj disebutkan di surah An-Najm. Tapi lebih detail lagi disampaikan dalam pengakuan Nabi yang disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Imam Bukhari ya bercerita bagaimana Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan. Ada yang mengatakan Nabi ketika di Isra Mi'rajkan tadi di rumahnya, dijemput. Ada yang mengatakan enggak, Nabi sedang berada di rumah sepupunya Fatihah. Ini anak dari Abu Talib. Ada yang mengatakan Nabi tidak berisra Mi'raj dari lokasi dekat Ka'bah di Masjidil Haram. Jadi riwayat yang banyak ini gimana? Ya bisa saja pertama Nabi di rumahnya pergi ke tempat Fatihah, kemudian baru pergi ke Masjid Haram. Tapi digambarkan bagaimana Nabi di Isra Mi'rajkan. Nah, satu sisi mungkin kita bertanya, kenapa Isra Mi'raj itu dibuat malam? Kalau dibuat siang, mungkin penonton lebih banyak, begitu. Ya, apalagi kalau dibuat pengumuman, kumpul-kumpul, ini bentar lagi datang burak, nonton semua, kan bisa. Tapi sengaja Allah memilih Isra Mi'raj di malam hari, di waktu yang biasanya orang sudah pulang
ke rumah masing-masing. Apalagi zaman dulu belum ada lampu, kan gelap semua. Kemana-mana bawa obor dan sebagainya. Dan peristiwa itu tanpa didahului oleh pengumuman. Malam pun kalau Nabi Muhammad buat pengumuman, siapa yang mau tengok burak kumpul di Masjidil Haram, kan ramai orang tahu. Tapi tidak terjadi seperti itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad diisrakan, kemudian dimi'rajkan, praktis memang gak ada yang nonton. Sehingga waktu itu apa? Ini kesempatan emas bagi orang-orang kafir untuk menuduh Muhammad membuat berita palsu dan bohong. Macam mana Muhammad bilang sampai ke Palestina sebagian dari malam, kita aja ke sana sebulan berangkat, sebulan balik, minimal 2 bulan baru bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Muhammad mengatakan, aku baru balik kurang dari 1 malam. Belum lagi ketika Nabi Muhammad bercerita tentang apa pengalamannya saat Mi'raj, yang tentunya lebih ajaib dan menakjubkan dibanding Isra. Ya mungkin orang Arab mengatakan, ke Palestina kami pun pernah. Tahu dia gimana bentuknya. Karena banyak di antara orang Arab di Mekah ini kan pedagang. Pedagang selalu melakukan perjalanan, kafilah dagang dari satu kota ke kota yang lain. Ada yang pernah sampai ke Masjidil Aqsa. Tapi kalau Nabi Muhammad menceritakan langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa, Nabi ketiga, sampai dengan langit ke-7. Nah ini tentunya sesuatu yang terbayangkan pun sama orang ketika itu nggak sampai. Apa mungkin tembus sampai ke langit? Bagaimana pula prosesnya? Dan lain sebagainya. Nah berarti kita melihat bukan hanya Isra Mi'raj satu sisi sebagai hiburan bagi Rasulullah, tapi di sisi yang lain Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan yang cukup besar kepada umat manusia. Kenapa saya katakan ujian keimanan? Ya, kalau cerita Nabi tentang Isra Mi'raj pun kita nggak percaya, apalagi cerita Nabi tentang surga, tentang neraka, tentang alam kubur, tentang Allah, tentang malaikat, tentang jin. Karena bisa dikatakan ibu-ibu, banyak sekali ajaran-ajaran dalam Islam ini berkaitan dengan dunia supranatural, dunia gaib. Gak bisa ditengok mata, gak bisa disentuh tangan, gak bisa dicium baunya, tapi ada. Kalau untuk menerima Nabi di Isra Mi'rajkan saja, orang udah ragu, gak mungkin lah Muhammad karang-karang cerita. Apalagi cerita tentang hari kiamat, tanda-tanda besar kiamat, tanda-tanda kecil kiamat. Satu persatu apa yang Nabi Muhammad sampaikan tentang peristiwa yang akan mendahului datangnya kiamat. Kalau kita tengok sekarang, udah berapa banyak hadis Nabi terbukti. Wah, kalau cerita Isra Mi'raj pun tak yakin, gimana pula kita bisa meyakini hadis-hadis Nabi yang lain yang di luar jangkauan akal manusia untuk dapat mengetahuinya. Ibu-ibu, maka dari itu peristiwa Isra Mi'raj menjadi ujian betul keimanan. Makanya Isra Mi'raj bukan hanya dibahas di buku sejarah, tapi Isra Mi'raj menjadi pembahasan di buku-buku akidah. Jadi masalah Isra dan Mi'raj itu berkaitan dengan akidah. Orang, sepakat para ulama, orang yang mengingkari Isra kafir. Kok kafir? Iya, karena Allah ceritakan dalam surah Al-Isra, Subhanalladzi asra. Berarti kalau dia mengingkari Isra, dia akan mengingkari ayat Al-Quran. Sedangkan orang yang mengingkari Mi'raj, karena Mi'raj tadi disebutkan tidak secara langsung di surah An-Najm, tapi secara isyarat, maka yang mengingkari Mi'raj ini juga mengurangi kadar keimanannya. Bukan sesuatu yang mudah itu. Jadi dalam hidup ini
bagaimana aspek keimanan menjadi begitu penting bagi kita. Dan tiap kali kita memperingati Isra dan Mi'raj tadi, jadi ukuran keimanan bagi kita. Ibu-ibu, kita tahu hidup ini, waktu itu adalah dimensi keempat dalam kehidupan kita. Ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Itulah yang membentuk 3 dimensi. Ya. Tapi waktu itu dimensi keempat. Karena setiap segala sesuatu yang bergerak membutuhkan waktu. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj juga membuktikan kepada kita waktu itu salah satu tanda kekuasaan Allah yang paling luar biasa. Dari mana? Makanya paling banyak dalam Al-Quran itu, ibu-ibu, sumpah Allah dengan waktu. Ada sumpah dengan waktu subuh, wal fajri, was subhi idza tanaffas. Ada sumpah Allah dengan waktu duha, ya, wadduha. Ada sumpah Allah dengan waktu siang, wan nahari idza tajalla. Ada sumpah Allah dengan waktu asar, wal asri. Ada sumpah Allah dengan waktu malam, wal laili idza yaghsha, wal laili idza as'as. Banyak sekali. Kenapa? Karena waktu itu menunjukkan tanda kekuasaan Allah. Apapun perbuatan kita, ibu-ibu, bisa diukur dengan waktu. Berapa lama seorang berjalan dari rumahnya menuju al-jihad? Kalau kecepatannya sekian, jarak tempuh sekian, bisa kita ukur. Oh, sekian menit sampai, kan begitu. Berapa lama waktu dibutuhkan habiskan air dalam gelas, bisa diukur. Kalau tiap detik sekian dari air kita teguk, berarti dalam sekian menit habis. Kan begitu. Tidak ada perbuatan manusia kecuali bisa kita ukur. Orang sholat berapa menit, orang makan berapa menit. Tapi Isra Mi'raj ini yang berbuat bukan nabi, yang berbuat bukan manusia, tapi Allah sang pencipta waktu. Allah yang ciptakan waktu, Allah lah yang memperjalankan kekasihnya dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Maka masa perbuatannya Allah yang ciptakan waktu kita ukur dengan waktu? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa? Perbuatan manusia ya bisa diukur, tapi perbuatannya Allah. Makanya standar hari pun di dunia sama di akhirat sama enggak? Enggak. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah sama seperti 1000 tahun. Berapa lama itu? Satu hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun. Satu tahun aja 365 hari kali 1000. Itu satu hari. Nah, makanya bagi orang yang gak percaya akan kekuasaan Allah, ya mereka bilang, macam mana Muhammad cepat kali dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa, kemudian dari Masjid Aqsa sampai dia ke Sidratul Muntaha, dibawa tur keliling lagi, tengok surga, tengok neraka, balik lagi. Hanya beberapa bagian dari malam. Kalau untuk kita mencoba membandingkan, ibu-ibu, sama seperti kadang-kadang kita tidur. Tidur yang paling enak ketika tertidur. Ya, bukan karena diniatkan tidur, karena tertidur. Lagi duduk jadi tertidur. Begitu bangun, kita hitung, tidurnya cuma 20 menit ya. Tapi berapa banyak orang tertidur mengalami mimpi. Mimpi itu kalau diingat apa yang kita alami dalam mimpi itu, mungkin kadarnya berhari-hari itu kejadiannya. Kejadian berhari-hari. Sampai sekarang, jangankan mengukur Isra Mi'raj,
manusia belum mampu mengungkap misteri mimpi. Tentang mimpi saja manusia belum mampu untuk mengungkapnya. Ya, tapi ini yang saya katakan tadi. Isra Mi'raj, tanda kebesaran Allah. Allah ingin tunjukkan, waktu itu wahai manusia relatif. Mungkin kau anggap lama, tapi sama Allah bentar. Mungkin kau anggap bentar, tapi Allah bisa buat lama. Karena waktu kita di dunia 24 jam. Kita saja ibu-ibu, kalau kita berada dalam satu kegiatan yang kita suka, itu kita rasa waktunya cepat kali. Ya, pas nonton sinetron enak, udah 2 jam ya, kok bentar kali kita bilang. Tapi ketika berada pada sebuah kegiatan yang membosankan, asyik tengok jam aja, kapan lah siap ini, kok aja siap. Ini kita lihat, menunjukkan bahwasanya waktu yang sama kadang-kadang terkesan panjang, kadang-kadang terkesan pendek. Itu yang kita rasakan. Apalagi ketika bercerita tentang waktu di sisi Allah, Allah yang perjalankan Nabi, maka untuk membayangkan kecepatannya itu pun, makanya dikatakan dalam kitab Sirah Nabawiyah karya Imam Ibnu Hisham, dikatakan Nabi Muhammad SAW berangkat Isra Mi'raj, pulang, dan panas badan Nabi di tempat tidur belum lagi hilang. Kita kalau sekiranya tidur, ini kan nampak hawa badan kita itu nempel di kasur. Berapa lama? Ya hanya hitungan berapa menit kan gitu kan. Tapi Nabi untuk menunjukkan Isra Mi'raj pertama bukan mimpi. Kalau sekiranya Isra Mi'raj itu mimpi, ya nggak ada yang aneh. Kadang-kadang mimpi ini sampai pun pergi ke Mas, ya, sampai pun pergi kemana-mana. Ya. Tapi ini tidak. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kata abdihi menunjukkan perjalanan itu di waktu terjaga, bukan waktu tidur. Kata-kata abdihi menunjukkan Nabi di-Isra Mi'rajkan dengan ruhnya dan dengan jasadnya, bukan hanya dalam mimpi. Ini betapa luar biasanya. Tapi ibu-ibu, bagian paling indah dari perjalanan Nabi justru berada di akhir. Apa itu? Pengalaman Nabi menjemput perintah salat. Itulah hal yang paling penting bagian dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Banyak yang Nabi tengok, banyak yang Nabi alami, banyak yang Nabi rasakan. Tapi salat sebagai penutup. Sekiranya udah jalan-jalan kemana-mana, tapi terakhir Nabi nggak dapat perintah salat, seperti terkesan peristiwa itu ada yang kurang. Kenapa? Saya katakan, Nabi dijemput oleh Allah di Isra Mi'rajkan untuk apa? Mengobati duka hati Rasulullah, kesedihannya, kegalauannya, kegundahannya. Dan dengan diturunkannya solat kepada Nabi, ini yang dikatakan Nabi, wa ju'ilat qurratu a'yunin li fis shalah. Solat itu adalah penyejuk hati tiap orang beriman. Segalau apapun ibu-ibu, segundah apapun hati kita, sesedih apapun karena musibah yang besar menimpa kita, lebih ampuh daripada pergi ke psikolog, psikiater, jalan-jalan refreshing. Utamanya apa? Ambil wudu, sholat. Rasakan. Kadang-kadang kita tak bisa menyangkal. Salat lagi ada problem, kadang-kadang lebih nikmat. Ya, lebih nikmat daripada salat ketika nggak ada masalah. Karena ketika ada masalah itu kita merasakan, ya Allah, hanya kepada Engkaulah aku berserah diri. Masalahku yang begitu berat, hanya pada Engkaulah aku serahkan, untuk dapat ditunjukkan jalan keluarnya.
Sampai pernah dalam sebuah pengajian saya ditanya, Ustaz, waktu saya banyak problem, enak kali sholat. Begitu udah selesai, kok hal yang sama nggak enak lagi, katanya. Berarti di sini kadang-kadang kita perlu sadar, problem-problem dalam hidup ini adalah bentuk stimulus Allah. Ibu-ibu, bercerita salat sebagai oleh-oleh Isra Mi'raj, ada dua hal penting yang sangat perlu untuk kita pahami tentang sholat ini. Kewajiban kita terhadap sholat apa? Dua. Pertama, sholat kita itu bagaimana kita hadirkan kekhusyuan di dalamnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ini pertama, poin khusyuk penting sekali. Tapi apakah masalah sholat cukup masalah khusyuk saja? Enggak. Ada isu kedua yang penting juga tentang sholat. Apa itu? Walladzina hum ala salawatihim yuhafidhun. Mereka lah orang-orang beriman yang selalu menjaga salatnya. Poin khusyuk, oke. Tapi khusyuk juga perlu dibarengi dengan menjaga salat. Menjaga salat artinya apa? Tertib salatnya. Salat itu perlu kita pastikan setiap saat, setiap waktu ya kita salat. Dan salat yang dijaga itu salat yang memang pada waktunya. Menjaga sholat, bagaimana seutama-utamanya sholat di awal waktu. Makanya kalau kita mau jujur, kondisi umat tinggal kita lihat dari kondisi sholat. Kalau sholat yang dikerjakan umat Islam bagus, pasti bagus itu umatnya. Tapi kalau sholat yang dikerjakan umat Islam nggak bagus, ini juga yang menjadi sholat itu kacau balau. Contoh, ada hadis Nabi yang mengatakan bangkitnya Islam ditandai tatkala jamaah sholat subuh sebanyak jamaah sholat Jumat. Ini bandingkan misalnya gimana Jumatan di Al-Jihad. Wah, sampai di sayap kanan, sayap kiri, belakang penuh. Ya. Subuh pas ngaji tafsir sama ya, kadang-kadang laki-laki 3 saf aja penuh, syukur kali gitu. Perempuan berkata satu saf. Lihat. Jadi ini potret ibu-ibu. Saudara kecil, kalau kita cerita umat bangkit, tengok aja dulu subuh macam mana. Kalau subuh pun masih kosong, ini gimana mau cerita baik kondisi umat kalau kondisi sholat subuh sedang tidak baik-baik saja. Contoh lain, sholat itu ibu-ibu mengajarkan kepada kita cara berorganisasi yang baik. Itu sholat. Ada imam, ada makmum. Berarti dalam berorganisasi ada pemimpin, ada yang dipimpin. Nah, imam ini bukan jadi imam seumur hidup. Kalau pas sholat batal, wajib dia dilengsirkan. Wajib dia dilengsirkan. Dan harus tahu diri. Imam, buang angin pula deh. Apa dia lanjutkan aja? Kan gak ada yang tahu, aku aja sholat. Enggak, pertanggungjawaban dia besar kali dia Allah. Maka perlu dia kasih kode ke belakang. Aku udah batal wudhu. Berbalik badan dia tunjukkan. Maka orang yang di belakang maju. Dia pergi. Artinya apa? Organisasi harus tetap berjalan walaupun pemimpinnya udah berganti. Ini umat kan kadang-kadang paling bahaya pas suksesi kepemimpinan. Habis ribut situ, habis uang banyak di situ, terpecah belah kita di situ. Ini contoh. Kenapa? Karena filosofi sholat pun tak jalan.
Di luar sholat, ya, lihat dalam sholat, imam salah baca, boleh nggak dikasih tahu dia salah? Disuruh. Kalau dia lupa sujud, yang kedua langsung dia naik misalnya, langsung, subhanallah, jamaah laki-laki, perempuan menepuk untuk menunjukkan, kasih kode, kau salah. Dalam kehidupan juga begitu, organisasi. Kalau pimpinan salah, ya harusnya dikritik, kasih masukan, perbaiki diri. Ketika imam lupa bacaan sholat, dikasih tahu bacaannya. Jadi coba bayangkan, kehidupan organisasi akan baik kalau pemimpin itu dipelototi oleh pengikutnya. Begitu salah diingatkan, begitu menyimpang dikritik. Itu filosofi sholat. Dan yang paling penting, dalam sholat berjemaah nggak boleh makmum bergerak sebelum imam. Ya kan? Apa maknanya? Begitu juga dalam tugas-tugas misalnya organisasi itu apa? Begini, kita harus hargai pemimpin tuh. Dia yang bergerak dulu, baru kita ngikut di belakangnya. Jangan pula yang dipimpin lebih maju daripada pemimpin. Ini akan membuat organisasi menjadi kacau. Itu sedikit banyak filosofi yang bisa kita ambil dari sholat. Maka Isra Mi'raj ya adalah poin, dan mudah-mudahan kita semua juga bisa nangkap itu sebagai kebaikan untuk kita. Saya kira ini pengantar dari saya untuk jumpa kita di kesempatan kali ini. Ibu-ibu yang mau bertanya, berkomentar, dipersilahkan sebelum kita tutup dengan doa. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita sholat di tengah malam jam biasa, kemudian berzikir, habis itu kita duduk terus tertidur menunggu Subuh. Jadinya bagaimana tentang Wudunya. Baik. Ya. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para ulama membedakan antara tidur ringan dengan tidur berat. Kalau orang tidur dalam posisi duduk, ini walaupun antara sadar nggak sadar, tapi tidur duduk ini ya kita kadang-kadang tahu orang lalu lalang. Kita masih merasakan gerakan-gerakan orang sekitar kita. Tidur yang tak sampai menghilangkan kesadaran secara total belum membatalkan wudu. Tapi tidur yang mana yang batal wudu? Tidur yang pulas. Udah gak sadar lagi kita. Tambah lagi keluar air liurnya ya, karena tambah lagi mungkin ngoroknya ya. Ini menandakan pulasnya tidur sehingga kesadaran itu hilang. Nah, kalau sadar sudah hilang, itu sepakat para ulama batal wudu. Makanya kehilangan kesadaran pembatal wudu. Orang pingsan batal gak wudunya? Batal wudu. Karena ketika seorang pingsan tuh gak sadar lagi dia apapun. Maka kalau dalam kondisi sebelum pingsan suci, begitu pingsan udah batal wudunya, perlu dia perbarui wudu. Tapi kalau sekitarnya tidur gini, ya memang dia tidur, tapi tahu orang jalan nih, walaupun dia nggak nengok. Ini namanya belum tidur yang sampai membatalkan wudunya. Jadi ya makanya para ulama dulu banyak dikatakan sholat subuh dengan wudu isya. Bukan berarti nggak tidur sama sekali, tidak. Karena tidurnya pun dalam konteks sedang berzikir. Duduknya pun sedang dalam pikirannya mengkaji satu masalah. Berapa banyak ulama, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, ini katakan subuh sekian tahun dengan wudu isya. Berarti kan gak batal wudunya sepanjang malam. Artinya apa? Kalaupun tidur, bukan tidur yang
pulas yang menghilangkan kesadaran. Nah, demikian. Ya. Silakan. Ustaz, ada juga para ulama mengatakan bahwa kalau kita puasa di bulan Rajab itu tidak perlu katanya. Ibu-ibu, saya katakan tadi, Rasulullah katakan bulan Rajab ini adalah miftahu syahril khair wal barakah. Kunci dari bulan kebaikan dan keberkahan. Kalau dikatakan tak perlu, ini apa makna tak perlu di sini? Kalau dikatakan maksudnya enggak wajib, memang enggak wajib. Yang wajib itu hanya puasa Ramadan, kan begitu. Nah, tapi ketika seorang mau masuk bulan Ramadan, yang paling berat saat menghadapi Ramadan apa? Merubah kebiasaan. Nggak mudah lah itu, orang nggak pernah bangun tahajud Ramadan, bukan bangun tahajud, bangun terkejut nanti. Terkejut waker, ya kan? Nah, tapi kalau orang sudah terbiasa, enak dia bangun. Begitu juga, bandingkan antara orang yang rutin Senin Kamis, ayam bid, masuk Ramadan, biasa aja dia. Dengan orang nggak pernah puasa kecuali Ramadan saja. Ini mungkin seminggu pertama udah macam apa dia ini, nggak makan sekian ribu tahun, ya kan, rasanya lemah sekali ya. Jadi sebenarnya selain kita meniru Rasulullah, Nabi paling banyak berpuasa mendekati 1 bulan selain Ramadan di Rajab katanya. Kenapa? Ini kan pelatihan. Ya, walaupun nggak dianjurkan Rajab ini puasa sampai sebulan, nggak boleh. Karena yang puasa sebulan hanya Ramadan. Nabi pun nggak sampai sebulan. Tapi lebih banyak puasa sunnahnya di bulan Rajab dibanding bulan-bulan lain. Untuk membiasakan diri. Jadi kalau dikatakan tak perlu, ini tentunya kalau diartikan tak wajib, betul. Tapi kalau diartikan salah kalau orang puasa, ini tak betul. Tak salah, salah kalau kita malah melarang orang puasa. Kenapa? Karena ada hadisnya Rasulullah pun hampir puasa sebulan penuh. Apa yang salah ketika kita puasa di bulan ini? Demikian. Jadi kita kan puasa yang muslim 3 kali dalam 1 bulan. Ya. Senin Kamis. Ya. Di samping itu kita tambah-tambah. Boleh. Yang penting jangan sampai 1 bulan penuh. Boleh. Juga startnya maaf kita itu hampir sebulan penuh, tinggal 1 hari sebelum Ramadan stopnya. Jadi kalau memang 1 hari sebelum Ramadan ini disebut para ulama dengan yaumusyak, puasa hari ragu-ragu. Itu dilarang. Hanya boleh orang berpuasa kalau memang ada utang puasanya tahun lalu belum terbayar dan tinggal waktu tersisa hari itu. Bolehlah dia. Karena sifatnya masih utang yang wajib. Tapi kalau niat puasa sunnah di hari syak, hari ragu-ragu, udah Ramadan atau belum. Ini justru dilarang. Dilarang bagi kita, perlu kita tidak puasa di situ. Misalnya kalau puasanya jatuh hari Selasa dan kita udah rutin puasa Senin, udah rutin, nggak apa-apa, karena sudah rutin. Tapi mengkhususkan puasa 1 hari sebelum Ramadan dengan niat, itu tak boleh. Makanya bulan Sya'ban dianjurkan puasa sebelum tanggal 15 Sya'ban. Siap 15 Sya'ban nggak dianjurkan lagi puasa. Kecuali yang udah membiasakan puasa Senin Kamis. Makanya kalau ada yang masih ada utang-utang, jangan tunggu di atas 15 Sya'ban baru dia ganti. Itu dia. Itulah dia bagaimana. Jadi karena Sya'ban itu tak dianjurkan puasa di atas tanggal 15, maka lebih banyak lagi puasanya di bulan Rajab. Rajab dan Sya'ban bulan pelatihan menuju Ramadan. Demikian. Ustaz, Ya. Ustaz. Kemarin kan hari Senin itu Ustaz masuk
termasuk ayam bid. Ya. Senin, Selasa, Rabu. Hmm. Nah, kemudian saya hari Senin ini ada acara ulang tahun, jadinya nggak puasa. Nah, yang dua ini boleh diteruskan, Ustaz? Boleh? Apakah termasuk ayam bid? Iya. Jadi kalau kesempurnaan Ayyamul Bid kita puasa 3 hari. Iya. Kalau tak bisa 3 hari puasa 2 hari. Oh, masih. Tak bisa 2 hari 1 hari. Nggak mesti harus satu paket. Tapi kesempurnaannya ya 3 hari berturut-turut. Tapi kalau misalnya seorang pasal 1 hari sakit atau 1 hari musafir atau ada 1 hal yang nggak mungkin ditinggal dengan berpuasa, ya boleh. Di hari berikutnya kita lanjut puasa. Nggak ada masalah itu. Ya. Kalau misalnya seperti 13, 14, 15 itu kita kan di situ ada Senin, di situ kita niat Senin lagi. Boleh. Sesama puasa sunnah. Boleh. Tapi tetap karena keutamaan Ayyamul Bid ini lebih apa? Kita sampaikan niatnya puasa Ayyamul Bid. Tapi karena bertepatan hari Senin, dapat juga pahala puasa Senin Kamis. Tapi tidak boleh puasa Ayyamul Bid sekaligus seorang puasa ganti di situ. Ya, niatnya tetap puasa ganti karena puasa ganti wajib. Karena bertepatan dengan hari Senin, dapat keutamaan puasa Senin. Yang nggak boleh digabung puasa Syawal dengan puasa ganti. Ini puasa Syawal 6 hari. Karena hadisnya bunyinya begini, siapa yang puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Jadi zahir hadis menunjukkan selesaikan dulu puasa Ramadan, kemudian tambah dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi nggak boleh niatnya ini ganti sekaligus puasa Syawal, nggak boleh. Karena 2 ibadah yang berbeda ini. Nggak mungkin kan. Tapi puasa ganti bertepatan pula dengan Ayyamul Bid. Niatnya tetap niat ganti, bukan niat Ayyamul Bid. Tapi karena bertepatan pas tanggal 13, bertepatan pula hari Senin, dapat keutamaannya juga. Tapi dihitung sebagai puasa ganti, bukan puasa Ayyamul Bid. Tidak perlu sebutkan. Karena itu sudah lengket, karena waktunya pun bertepatan. Tapi yang kita sebutkan puasa ganti. Jangan kan puasa ganti plus puasa Ayyamul Bid plus apa namanya? Jadi nanti ujungnya plus dia. Ya. Silakan. Puasa 6 itu kan nggak usah berturut-turut kan? Ya, nggak disyaratkan berturut-turut. Tapi hanya berlaku selama bulan Syawal. Ya. Silakan Ibu. Kita kan kalau perempuan kan sholat itu kan tertutup semua. Ya. Nah, jadi ini ada yang bajunya segini terus pakai kaos kaki, terus pakai kaos kaki gini-gini tuh kayak mana? Ya. Iya, dia kan Satu sisi ya menutup di sini kan esensinya sebenarnya bukan sekedar menutup kulit, tapi menutup yang menghilangkan juga lekukan tubuh, kan begitu. Apalagi artinya kalau tadi pakaian mungkin pendek, ada pula pakai legging lagi dia. Ini tetap tertutup itu. Karena tertutup di sini bukan hanya menutup kulit, tapi menutup aurat, lekukan. Karena Rasulullah juga mengatakan akan datang akhir zaman orang berpakaian tapi seperti tak berpakaian. Kalau orang pakai legging panjang tapi roknya pendek misalnya, tertutup ini. Secara zahir tertutup, tapi sebenarnya nggak tertutup karena lekuk-lekuknya semua bagian. Ya, jadi kalau tidak, tapi memang ada beberapa mazhab di sini agak sedikit berbeda tentang batasan aurat. Bagi mazhab Syafi'i dan jumhur ulama, wajah dan kedua telapak tangan itulah yang selain dari aurat. Bagian tubuh wanita lain aurat. Tapi dalam mazhab Hanafi, kaki nggak termasuk, yang bagian punggung kaki dan tapak kaki itu dikecualikan dari aurat juga. Makanya
kadang-kadang Turki, daerah Turki, daerah Cina itu banyak mazhab Hanafi. Mereka kadang-kadang pakai kaos kaki juga nggak tertutup. Dalam mazhab mereka begitu, karena dalam mazhab Hanafi itu dikecualikan dari aurat. Tapi bagi mazhab Syafi'i mau tutup begitu dia, itu nggak bisa karena dianggap tapak kaki itu bagian aurat. Kan begitu dia. Telapak tangan dan wajah itu yang dikecualikan dari aurat. Ini aurat. Ya, jadi ya begini. Ketika Rasulullah bertamu ke rumah Abu Bakar, ketika itu jumpalah dengan kakaknya Aisyah, namanya Asma. Waktu itu Asma sudah balik dan berpakaian terbuka, artinya bagian dari auratnya, walaupun bukan aurat besar, aurat kecil. Rasulullah berkata, "Wahai Asma, sesungguhnya wanita apabila telah berhaid maka tidak boleh terlihat darinya kecuali wajah dan kedua telapak tangan." Rasulullah memang menyampaikan telapak tangan, berarti kan yang ini ya. Tapi punggungnya kan nggak mungkin terpisah. Jadi artinya bagian dari pergelangan ini kalau nampak sebenarnya itu bukan aurat lagi. Jadi telapak tangan ya include lah dengan punggung tangan. Karena kan nggak mungkin ini tutup ini terbuka. Ya, berarti ini batasannya. Ya. Setelah kan jilbab dia kan panjang. Ya. Dia sampai sini. Ya. Terus dia kalau sujud, Ustaz, ini kelihatan. Kelihatan ininya. Ya. Sebenarnya tidak masalah. Tidak masalah. Karena telapak tangan maksudnya juga mencakup punggung tangan. Jadi pergelangan itulah. Ini nggak makai, Ustaz. Ya, buktinya sebenarnya ibu-ibu sekarang ini kan sebenarnya perintah nggak sholat kan nampak juga ini. Nah, jadi ini batasan aurat. Nah, cuma karena kita terbiasa, telekung kita sudah tertutup, memang lebih bagus seperti itu. Tapi sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, yang hanya boleh nampak kan sebenarnya hanya wajah dan telapak tangan. Kan bukan hanya dalam sholat, di luar sholat pun berlaku aturan aurat. Jadi artinya boleh nampak ini, tapi ini yang nggak nampak kan nggak mungkin juga, kecuali ditempel di apa sesuatu. Ustaz, tutupan waktu kita pergi haji itu ini tutup, ini terbuka. Ada. Sampai sini, ini lampu. Ya, tapi esensinya pada dasarnya ya telapak tangan yang dibolehkan dipahami juga dengan punggung tangan. Ya, itu dia. Kalau sudah terbiasa kita begitu itu lebih baik. Ya. Baik ibu-ibu, kalau tidak ada lagi yang bertanya, kita mungkin padakan. Ada, silakan. Ada yang bilang kalau laki-laki sholat nggak boleh pakai kaos kaki. Sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Di zaman Nabi ada satu jenis sepatu yang namanya khuf. Khuf itu sepatu yang tingginya menutup mata kaki. Dibolehkan seorang itu sholat pakai khuf. Yang tertutup tadi. Nah, kenapa dibolehkan? Tapi harus dipastikan ketika pakai khuf tadi dia makainya dalam kondisi suci. Kalau mau berwudu nggak mau dibuka khufnya, boleh dibasah-basahin yang atasnya saja. Itu termasuk rukhsah dalam agama. Jadi apa bentuk kaos kaki sekarang? Itu juga lah khuf itu, nutup sampai ke mata kaki dan sampai di atas. Cuman kalau khuf itu kan terbuat dari kulit binatang biasanya. Khuf ini dari kain atau dari apa? Ya, sama saja. Artinya yang dipermasalahkan apa? Tertutup mata kaki. Tidak. Dibolehkan. Sama juga Ustaz, kalau kita dalam perjalanan tur, ya kan pakai sepatu. Iya. Kadang-kadang buru-buru, jadi sepatu aja tidak. Boleh, tapi harus dipastikan sebelum pakai sepatu itu kita dalam kondisi suci. Batal pun misalnya wudhu kita,
Sudah, nggak usah buka lagi, usap di atasnya boleh. Tapi ketika makainya dalam kondisi suci. Dan Rasulullah SAW di antara rukhsah dan keringan untuk umat ini, orang dalam perjalanan sehari semalam boleh dia tak mau dibuka-buka, ya, diusap saja di atas khuf tadi. Bukan dari sehari sampai 3 hari kalau nggak buka-buka, boleh. Baik, mari sama kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina illa bihusnil khatimah. Rabbana ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.